Pemirsa, rencana impor beras oleh pemerintah masih menjadi polemik. Ombudsman menyebut ada potensi maladministrasi dalam keputusan kebijakan impor beras. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika menyebut bahwa ada potensi maladministrasi dalam mekanisme keputusan impor 1 juta ton beras yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Potensi ini diperkuat oleh turunnya harga beras di lapangan yang terjadi pada saat panen raya. Ombudsman mengingatkan agar semua keputusan impor diambil secara hati-hati dengan berdasarkan data yang jelas. BPS menyebut ada potensi kenaikan produksi beras nasional hingga 26,84% pada periode Januari hingga April 2021 ke sekitar 14,5 juta ton. Per 14 Maret, persediaan beras di gudang Bulog mencapai 883.585 ton. Ombudsman juga mencermati adanya maladministrasi dalam manajemen stok beras akibat kebijakan yang tak terintegrasi antara hulu dan hilir. Keputusan pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton beras menjadi polemik yang mengundang pro kontra dari berbagai pihak. Benarkah ada potensi maladministrasi dan bagaimana langkah Ombudsman selanjutnya? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika. Terima kasih Pak YK telah bergabung bersama kami. Ini sebenarnya apa saja yang mendasari Ombudsman sampai pada kesimpulan bahwa memang ada potensi maladministrasi dalam keputusan impor beras ini? Oke, pertama potensi maladministrasi berarti belum tentu ada maladministrasi. Tentunya nanti kami akan dalami lebih lanjut untuk menguji apakah betul di dalamnya ada maladministrasi. Jadi antara potensi maladministrasi dan maladministrasi dua hal yang berbeda. Yang pertama begini, kenapa kami melihat ada potensi maladministrasi? Satu, beras ini adalah bukan hanya sekedar komoditi biasa yang bisa diperdagangkan, tetapi dia memiliki dimensi sosial politik dan juga ada sisi psikologisnya. Kalau salah-salah kita tidak mencermati menempatkannya akhirnya menjadi blunder. Nah, artinya apa? Keputusan apapun terkait impor beras, suka atau tidak suka ini harus dipahami oleh publik gitu loh. Jadi publik harus memahami, itu pertama basis dasarnya. Yang kedua, kami melihat setelah kami melihat cek data-datanya, kita lihat bagaimana keadaan produksi kita. Ternyata produksi kita sampai bulan Juni ini tidak ada masalah. Itu dikonfirmasi oleh BPS, angkanya bisa mencapai ada 14 juta ton beras sampai bulan April gitu kan. Nah kalau kita lanjut lagi ke bulan Juni itu mungkin bisa sampai 20 juta ton dan itu nggak ada masalah. Kita cek lagi stok yang ada di penggilingan 1 juta ton. Kita cek lagi stok yang ada di Horeca, di pasar Cipinang, tidak ada masalah juga. Sampai saat ini beras yang masuk di Cipinang masih di atas, bahkan di atas normal. Biasanya rata-rata in out itu 3.000 ton per hari, bahkan ini cenderung lebih, ada 3.300, 3.500, artinya barang tersedia. Nah kita cek lagi gudang Bulog, oke, memang di situ ada masalah karena ada beras turun mutu, tetapi juga tidak serta-merta bahwa dengan menurunnya gudang Bulog ini menjadi masalah karena kita juga punya pengalaman di beberapa periode lalu dengan stok Bulog yang tipis, itu keadaan stabilisasi harga pangan relatif terjaga dengan baik. Nah, jadi dengan indikasi-indikasi tersebut, lantas kami akhirnya berpikir kenapa ya pemerintah memutuskan impor, dan ini ternyata menimbulkan polemik. Dirut Bulog protes, Menteri Pertanian juga mengatakan begitu, DPR juga Komisi 4, Komisi 6 juga suaranya menolak juga. Nah mungkin ada sesuatu yang tidak prudent dalam penetapannya sehingga kami tertarik untuk menggeluti, untuk menelisik lebih lanjut lagi sebetulnya indikator apa yang ditetapkan oleh pemerintah atau katakanlah Rakortas untuk menentukan perlu impor atau tidak. Kami tidak alergi dengan impor berasnya, silakan saja impor kalau memang itu memang diperlukan, tetapi publik harus mendapatkan penjelasan yang
baik. Begitu Mbak Erliza. Oke, publik harus mendapatkan penjelasan yang baik atau harus dipahami publik. Anda katakan tadi seperti itu. Lalu langkah apa mungkin yang akan atau yang kini akan dilakukan oleh Ombudsman agar publik pun tahu sebenarnya seberapa membutuhkannya ini? Ya, pertama tentunya sebelum hari ini kami kemarin juga sudah meminta keterangan dari Menteri Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Minggu depan rencananya, hari ini kami rencananya sudah membuat konsep surat yang akan kami sampaikan kepada Menteri Perekonomian dan juga kepada Dirut Bulog untuk melihat sejauh mana mekanisme rakortas dijalankan, juga termasuk Menteri Pertanian. Jadi ada 3 kementerian yang kami ingin minta keterangan, Menteri Koordinator Perekonomian, Kementerian Pertanian, dan satu lagi lembaga yaitu Direktur Utama Perum Bulog. Oke, ini kalau kita berandai-andai, misalkan Pak Yeka, ini impor beras 1 juta ton ini telah ditetapkan dalam rakor terbatas Kemenko Perekonomian. Jika memang terbukti ada maladministrasi, ini apakah ini bisa dibatalkan? Belum tentu seperti begitu, karena kan begini. Kita lihat dulu pernyataan Ombudsman hari ini itu adalah meminta Menteri Koordinator Perekonomian untuk mengadakan rakortas agar menunda keputusan. Bukan menunda pelaksanaan, harus dibedakan. Menunda keputusan dengan menunda pelaksanaan berbeda. Menunda keputusan untuk apa? Mempersilahkan Perum Bulog untuk melakukan penyerapan gabah secara optimal hingga awal Mei. Setelah itu dilakukan evaluasi. Nah, adapun maladministrasi nanti ini merupakan tindakan korektif untuk berikutnya. Jika seandainya pemerintah ingin menetapkan kondisi impor, maka ini loh yang harus dilakukan gitu. Tahapannya begini, dan ini harus jelas rujukan regulasinya gitu loh. Oke. Nah ini yang cukup menarik. Berarti kan kita tahu bahwa soal impor sebenarnya sederhana. Jika diproduksi cukup, maka tidak perlu impor. Ini kasarnya seperti itu. Nah ini juga disoroti Ombudsman yang menyebut bahwa ada maladministrasi manajemen stok beras karena kebijakan tak terintegrasi antara hulu dan hilir, sehingga adanya maladministrasi di sini. Ini sebenarnya persoalan klasik kan terkait dengan tidak ada integrasi yang baik. Apa menurut Anda sebenarnya Pak Yeka, gebrakan apa sih atau solusinya gimana? Solusi jitunya untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, kami juga melihat kondisi ini penuh dengan tanda tanya. Akan tetapi ya inilah cara kami masuk. Pertama, Kementerian Perdagangan menyampaikan mempermasalahkan tentang stok bulog. Terus yang kedua, ketika kami dalami lagi stok bulog itu, ternyata ada sekitar 400.000 ton yang turun mutu. Dicek lagi turun mutunya itu dari impor mana? Ternyata itu dari impor dari pengadaan baik itu dalam negeri maupun luar negeri yang terjadi di 2018 di 2019. Pertanyaannya, kenapa turun mutu? Kenapa harus dibiarkan sampai jumlahnya begini? Karena kalaupun itu dihitung dengan misalnya harga beras nilainya cukup besar, meskipun itu merupakan bagian resiko tersendiri dalam penanganan stabilisasi harga beras di tahun 2019-2020. Tapi concernnya adalah mengapa harus ada turun mutu? Jangan-jangan ini ada masalah. Pemerintah menugaskan Bulog untuk melakukan penyerapan gabah sebanyak-banyaknya, tetapi pemerintah tidak memikirkan itu beras kalau sudah ada di Bulog itu mau diapain. Itu pertama concernnya. Dulu ada program Rastra, lantas dipindahkan kepada BPNT. BPNT tidak terintegrasi dengan Bulog. Orang bilang boleh minum tapi nggak boleh kencing. Nah ini kan susah jadinya kan. Nah faktor yang kedua Mbak, ternyata kenapa itu turun mutu gitu kan. Nah jangan-jangan adalah stok yang ada di Bulog ini tidak boleh diperjualbelikan, atau orang Bulog atau paling tidak Perum Bulog menganggap itu sebagai aset pemerintah yang tidak boleh diperjualbelikan, atau padahal tidak ada larangan untuk itu. Nah, kalau kita lihat misalnya Jasa Marga itu sudah terbiasa melakukan yang namanya recycling aset. Nah, masa beras tidak boleh di recycling aset kan? Padahal itu tidak juga membebankan pada APBN. Nah, kita ingin geluti itu. Nah, kalau itu bisa diputarkan kan tidak perlu nanti akhirnya terjadi turun mutu. Itu Mbak. Oke, baik. Berarti integrasi ini memang harus diselesaikan dengan baik. Kalau tidak nanti bakal menjadi penyakit ya, seperti itu. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Penyakit merugikan negara, Bulog juga nanti yang jadi masalahnya. Baik. Terima kasih Pak Yeka telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Yeka Hendra Fatika, anggota Ombudsman RI.